Selamat datang di channel video saya. Kali lalu saya sudah membahas tentang surah Al-Fatihah. Jadi kali ini saya mengajak melihat surah Al-Fatihah dan ini merupakan bagian yang pertama. Namun sebelum kita membahas topik ini, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol-tombol yang ada di bawah ini. Ya. Jadi dalam video kami sebelumnya, kami sudah memaparkan problematis tentang kata engkau, kata ganti orang engkau. Yang dalam kitab Al-Quran yang kita pegang saat ini, itu ditafsirkan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi itu bukanlah tanpa masalah. Dan kemarin dalam video saya sebelumnya, saya sudah memaparkan hal tersebut. Nah, kali ini saya mau mengajak untuk melihat sisi lain dari persoalan surah Al-Fatihah ini. Kalau kita membuka surah Al-Fatihah, maka kita menemukan kalimat seperti ini, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan mereka yang dimurkai, dan bukan orang-orang yang sesat. Nah, itu. Dan ini diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah. Wahyu Allah ini disampaikan kepada Muhammad. Ya. Nah, jadi dalam konteks dialog, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai orang yang berbicara, sedangkan Muhammad itu sebagai yang mendengar. Itu, ya. Itu. Karena umat Islam hanya yakin hanya Muhammad sebagai penerima wahyu, tidak ada orang lain. Ya. Nah, jadi bagi orang umat Islam yang sering mengkritik kami bahwa tidak paham soal bahasa, ya, harus belajar bahasa Arab, ya. Mari kita gunakan nalar akal sehat saja dulu, ya. Itu. Jadi terlepas dari bahasa Arab, karena saya yakin kaidah bahasa terkait kata ganti orang itu berlaku bagi bahasa mana saja, negara mana saja, ya. Begini, ya. Dalam kaidah bahasa, yang berbicara itu dikenal sebagai orang pertama, ya. Orang pertama. Itu. Apapun bahasanya, apapun negaranya, yang berbicara itu adalah orang pertama. Mereka ini sering menggunakan kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya saya, aku, kami, ya. Itu. Nah, ini kata gantinya. Jadi aku itu atau saya itu merujuk kepada orang yang berbicara. Terserah apa jenis kelaminnya. Tetapi aku itu adalah yang sedang berbicara. Tak peduli kamu mau apa, bahasa Arab kek, bahasa Melayu kek, bahasa Palestina kek, bahasa Israel, bahasa Ibrani, bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Rusia, apa saja yang namanya kalau disebut dalam bahasa itu, kalau diterjemahkan aku atau diterjemahkan itu sebagai saya, berarti itu orang pertama, orang yang sedang berbicara. Paham? Ya, itu. Nah, sedangkan lawan bicaranya itu dikenal sebagai orang kedua. Ya.
Yang kalau dalam bahasa Indonesia itu digunakan kata gantinya itu kau, kamu, Anda, engkau. Itu. Ya. Jadi orang kedua ini bukan orang yang sedang berbicara. Baik kau bahasa Arab kek, mau bahasa Israel kek, bahasa Ibrani kek, bahasa Cina kek. Kalau apa yang kamu sebut dalam bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan sebab itu artinya engkau, itu berarti orang kedua, lawan bicara. Ya. Terlepas kita nggak mempermasalahkan jenis kelaminnya. Tapi kalau yang namanya engkau, kalau yang namanya kamu, itu adalah orang kedua, bukan orang yang sedang berbicara. Ya. Nah, kita memperhatikan teks surah Al-Fatihah ini, ya. Itu dikatakan bahwa hanya kepada engkaulah kami menyembah. Hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. Itu. Nah, kata engkau di sini itu ditafsirkan sebagai Allah. Ya. Itu. Kata engkau itu ditafsirkan sebagai Allah. Kenapa kata engkau itu ditafsirkan sebagai Allah? Logika yang digunakan oleh para ulama, oleh umat Islam, itu adalah karena engkau itu hanya Allah yang disembah. Engkaulah kami hanya kepada engkaulah kami menyembah. Ya. Yang disembah itu hanya Allah. Maka engkau itu adalah Allah. Itu. Atau hanya Allah lah yang dimohonkan pertolongan. Nah, jadi itu logikanya. Kenapa engkau itu ditafsirkan sebagai Allah? Bukan karena tertulis pakai huruf kapital E-nya, bukan. Karena ketika disampaikan itu kan tidak jelas apakah E kapital atau E biasa, tidak. Itu ditafsirkan Allah karena itu hanya Allah yang disembah. Akan tetapi problemnya, kalau ini diterima, jelas ini tidak sejalan dengan konteks Al-Quran. Konteks Al-Quran itulah Allah yang berbicara kepada Muhammad. Ya, itu. Jadi kan konteks itu Allah berbicara kepada Muhammad. Jadi kalau Allah mengatakan engkau, maka engkau itu merujuk kepada orang kedua, lawan bicara, yaitu Muhammad. Tetapi menjadi problemnya, apakah Allah menyembah Muhammad? Nah, jadi kan di sini tampak kacaunya. Ya. Apapun bahasamu, bukan karena tidak paham bahasa Arab, logika saja. Ya. Itu. Jadi kalau Allah yang berbicara dan Allah mengatakan engkau, maka engkau itu yang dimaksud adalah Muhammad, karena hanya Muhammad yang menerima wahyu. Nah, jadi dari sini kita dapat bertanya, ya, apa mungkin surah Al-Fatihah ini merupakan wahyu Allah? Kalau saya pribadi dengan nalar akal sehat, ya saya berani mengatakan surah Al-Fatihah ini bukanlah wahyu Allah, ya, bukan. Dia lebih merupakan kata-kata Muhammad yang kemudian dia jualnya sebagai wahyu Allah. Ya tidak heran, pada zamannya banyak orang Yahudi, banyak orang kafir mengatakan Muhammad mereka-reka, lalu mengatakan itu merupakan wahyu Allah. Demikianlah kajian kami tentang surah Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih.